Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Dedi Junaidi MAG. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Langsung saja. Di sini ada tujuan pernikahan. Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama yang mendasari pentingnya institusi antara lain. Yang pertama ada membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Yang kedua ada mengikuti jejak sunnah Rasul. Yang ketiga ada menjaga diri dari zina. Nah, yang pertama membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah adalah tujuan menikah dalam Islam yang utama. Tujuan pernikahan ini termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua ada mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW, dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada menjaga diri dari zina. Pernikahan adalah jalan untuk menghindari zina, seperti sabda Rasulullah SAW, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu, maka menikahlah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada solusi bijak untuk mengatasi tantangan. Tantangannya adalah tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Nah, saya memiliki jawaban untuk tekanan dari orang tua, yaitu Farhan bisa menawarkan kompromi dan mempertimbangkan, atau Farhan perlu berdialog dengan orang tuanya mengenai keinginannya akan pernikahan sederhana. Ia dapat menjelaskan bahwa pernikahan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang komitmen dan kasih sayang yang dibangun. Di sini saya memiliki dua solusi. Yang pertama adalah tawarkan kompromi, yang kedua adalah komunikasi terbuka. Untuk tawarkan kompromi, Farhan bisa mempertimbangkan untuk mengadakan perayaan kecil yang tetap melibatkan orang tua dan keluarga, tetapi tidak menghabiskan biaya yang terlalu banyak, misalnya mengadakan acara di rumah atau tempat yang lebih sederhana namun tetap meriah. Solusi yang kedua yaitu komunikasi terbuka. Farhan perlu berdialog dengan orang tuanya mengenai keinginannya akan pernikahan sederhana. Ia dapat menjelaskan bahwa pernikahan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang komitmen dan kasih sayang yang dibangun. Selanjutnya adalah kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Nah, solusinya ada dua juga. Yang pertama, dukungan suami. Yang kedua, diskusi rencana masa depan. Nah, si Farhan ini harus memberikan dukungan kepada Aisyah untuk melanjutkan pendidikannya. Mereka bisa merencanakan jadwal yang seimbang antara kewajiban rumah tangga dan waktu untuk belajar. Yang kedua, diskusi rencana masa depan. Aisyah dan Farhan bisa membahas rencana jangka panjang mereka, termasuk bagaimana membagi tanggung jawab di rumah tangga dan mendukung ambisi masing-masing. Selanjutnya adalah saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Di sini saya memiliki dua solusi juga. Yang pertama ada fokus pada tujuan pernikahan, yang kedua adalah evaluasi kemandirian finansial. Untuk fokus pada tujuan pernikahan, yaitu Farhan perlu mengingatkan dirinya dan teman-temannya bahwa tujuan pernikahan lebih dari sekedar kondisi finansial. Tentang kesiapan mental dan spiritual untuk menjalani hidup bersama. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kemandirian finansial. Farhan harus menganalisis keadaan keuangannya dan meyakinkan diri bahwa ia sudah cukup mampu untuk membangun rumah tangga. Dia bisa menunjukkan kepada teman-temannya bahwa pernikahan tidak selalu harus ditunda selama mereka sudah siap secara emosional dan finansial. Selanjutnya adalah cara menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di sini saya juga memiliki dua poin.
atau dua solusi. Yang pertama yaitu cara menjalin pernikahan yang sesuai dengan nilai Islam. Farhan dan Aisyah bisa menetapkan waktu untuk beribadah bersama, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdiskusi tentang nilai-nilai Islam. Hal ini akan memperkuat ikatan spiritualnya. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang bijak. Mereka perlu merencanakan keuangan rumah tangga dengan baik, membuat anggaran, dan menghindari utang. Mereka bisa menetapkan tujuan keuangan yang realistis dan berinvestasi pada hal-hal yang bermanfaat. Relevansinya dengan keputusan Farhan dan Aisyah adalah bahwa fokus pada tujuan pernikahan yang sejati dapat membantu mereka mengatasi tekanan eksternal dan menemukan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Soal kedua yaitu kasus Ustadz Hasan. Untuk kasus Ustadz Hasan, di sini saya memiliki dua solusi, yaitu kasih sayang dan kesabaran, dan kemampuan berkomunikasi. Seorang pendidik perlu mencintai dan menyayangi murid-muridnya serta bersikap sabar ketika menghadapi kekurangan mereka. Rasa kasih sayang menjadi dasar yang penting untuk menciptakan hubungan emosional yang positif. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Seorang pendidik perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan penuh empati, serta memahami kebutuhan dan karakter unik masing-masing murid. Selanjutnya yaitu strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional. Ustadz Hasan dapat menerapkan strategi berikut untuk meningkatkan hubungan emosionalnya dengan siswanya. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti permainan, diskusi kelompok, dan presentasi. Yang kedua yaitu membangun kedekatan. Ustadz Hasan dapat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan siswa di luar kelas, seperti makan siang bersama, bermain olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini akan membantu membangun kedekatan dan rasa nyaman di antara mereka. Yang ketiga itu strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional. Yang pertama ada menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan metode interaktif dan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti permainan, diskusi kelompok, dan presentasi. Yang kedua yaitu membangun kedekatan. Ustadz Hasan dapat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan siswa di luar kelas, seperti makan siang bersama, bermain olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya masih kasus Ustadz Hasan, yaitu strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional. Yang pertama adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ustadz Hasan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti permainan, diskusi kelompok, dan presentasi. Yang kedua yaitu membangun kedekatan. Ustadz Hasan dapat waktu untuk berinteraksi dengan siswa di luar kelas, seperti makan siang bersama, bermain olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini akan membantu membangun kedekatan dan rasa nyaman di antara mereka. Yang ketiga yaitu bersikap ramah dan empati. Ustadz Hasan dapat memulai dengan senyum, sapaan hangat, dan menanyakan kabar siswa. Ia juga dapat menunjukkan empati dengan mendengarkan keluh kesah dan masalah yang dihadapi siswanya. Nah, kesimpulan dari kasus Ustadz Hasan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip utama pendidik dalam Islam dan strategi praktis yang telah disebutkan, Ustadz Hasan dapat menjadi pendidik yang lebih ideal, membangun hubungan emosional yang positif dengan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menanyakan dan tetap Islami. Semoga Ustadz Hasan dapat menjadi teladan bagi siswa-siswanya, membimbing mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia, cerdas, dan toleran. Soal ketiga yaitu rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan.
Rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin merupakan konsep yang menegaskan bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Hal ini bersumber dari Al-Quran, khususnya surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kamu mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kedua yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, penuh kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.